Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul akram. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المعظم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شفيع الأمم وعلى آله وأصحابه ومن سلك منهجهم الأقوام. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, taufik, hidayah dan inayah sehingga kita bisa kembali dapat berkumpul di majelis yang mulia ini, di tempat yang barokah ini. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, Allah sehatkan badan kita, dan Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita, orang tua kita, guru-guru kita, nenek datuk kita, jiran tetangga kita, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Dan Allah murahkan, Allah mudahkan rezeki kita, rezeki yang halal, yang lancar menyampaikan kita ziarah Makkah dan Madinah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita haturkan kehadiran junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh pengikut beliau hingga hari kiamat. Ibu-ibu jamaah majelis zikir wa ta'lim Musalla Al-Ummi yang kita sama-sama berada dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah memasuki bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat agung, yaitu bulan Rabiul Awal, di mana di bulan ini dilahirkannya junjungan kita Sri Paduka Baginda yang sangat agung, mulia, luar biasa, Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling kita syukuri luar biasa, kita ini dijadikan Allah Subhanahu wa taala daripada umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur luar biasa dijadikan Allah taala menjadi umatnya Nabi Muhammad. Sebab menjadi umatnya Nabi Muhammad ini adalah nikmat yang sangat agung luar biasa. Nikmat yang sangat besar luar biasa yang wajib kita syukuri. Kayak cara kita mensyukuri menjadi umatnya Nabi Muhammad? 3 caranya. Yang pertama, mensyukurinya kita menjadi umat Nabi Muhammad bil lisan, dengan lidah kita. Dengan lidah kita mensyukuri Nabi Muhammad, dengan kita memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad, lebih-lebih lagi di bulan Rabiul Awal ini. Dengan kita memperbanyak membaca sejarah tentang hidupnya baginda Nabi Muhammad, sehingga kita di situ belajar tentang sejarahnya, kehidupan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga membuat kita senang, cinta lawan Nabi Muhammad, ketujuh menyebut-nyebut Nabi Muhammad. Dengan kita umpat burdahan, dengan kita umpat maulidan, dengan kita umpat dalailah, itu adalah bentuk syukur kita menjadi umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, bentuk syukur kita kepada Nabi Muhammad dengan jasad kita. Kayak apa kita mensyukuri Nabi Muhammad dengan jasad kita? Kita jadikan awak kita, kelakuan kita mengikuti
sunnah-sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad. Kayak Nabi Muhammad makan, kayak Nabi Muhammad minum, kayak Nabi Muhammad guring, kayak Nabi Muhammad masuk WC. Itu ada sudah tata caranya yang dilajari oleh Nabi. Kayak sifat-sifat Nabi, akhlak Nabi kita turuti, itu bentuk syukur kita kepada Nabi Muhammad dengan jasad kita. Kemudian kayak apa pula bentuk syukur kita yang ketiga, yaitu dengan hati, bil qalbi. Kayak apa kita mensyukuri Nabi Muhammad dengan hati kita, yaitu kita cinta kepada Nabi Muhammad. Bentuk cinta kita ialah ketujuh membaca manaqibnya Nabi Muhammad, ketujuh membaca sejarah hidupnya Nabi Muhammad, sehingga dia makin kenal dengan Nabi Muhammad, yang membuahkan kepada cinta kepada Nabi Muhammad, yang mana dengan sebab cintanya itulah akan membuat dirinya rindu benar kepada Nabi Muhammad. Sampai-sampai dia mendengar kenangaran Nabi Muhammad itu aja rumah menangisnya keganangan lawan Nabi Muhammad. Apalagi melihat kubahnya Nabi Muhammad, ya kan, titik baju mata keganangan lawan Nabi Muhammad. Itu bentuk syukur kita kepada Nabi Muhammad dengan hati kita. Termasuk diantaranya ialah mencintai zuriat-zuriatnya Nabi Muhammad. Itu pun bentuk syukur kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini untung luar biasa dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Kita ini beruntung luar biasa. Kita ini umat Nabi Muhammad, bujur pendudian diutus ke muka bumi. Bahkan kita ini pendudian kalau daripada umat-umat yang lain terakhir masa kali. Karena Nabi kita Nabi Muhammad, Nabi yang penghabisan diutus. Makanya Nabi Muhammad itu Nabi akhir zaman. Dan kita umatnya pun umat akhir zaman. Bujur kita ini pendudian diutus ke muka bumi. Cuman inilah untungnya Allah Ta'ala sayang benar lawan kita umatnya Nabi Muhammad. Bujur kita pendudian diutus ke muka bumi, cuman karena di akhirat kita pendahuluan masuk surga. Kita pendahuluan masuk surga dengan berkat siapa tuh? Berkat Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Lamunnya secara akal, kan biasanya as-sabiqun humus sabiqun. Siapa nang berdahulu ditujuan nang berdahulu. Ya Allah, biasanya tak secara akal siapa nang berdahulu ditujuan nang berdahulu dapat giliran. Al-akhirun humul akhirun. Siapa yang datang pendudian ditujuan nang antriannya tadudi. Kan biasanya nang kayak itu tuh. Nang kayak kita di bank aja nih, di bank mantri di bank ya kalau lah hendak ke apa tuh teller kan adanya, hah? Oh teller lah, kalau teller kalau bisa nyambut bahasa laut. Teller, siapa yang berdahulu datang mengambil kuponnya apa? Hah? Oh nomor antrian, dari nomor parkir lah. Nah siapa yang berdahulu itu juga kalau berdahulu kan. Nah kayak kita di pom, siapa yang berdahulu datang di antrian itu juga berdahulu. Biasanya secara akal siapa yang berdahulu itu juga yang berdahulu dapat giliran. Siapa yang pendudian itu juga yang berdudi. Ya Allah lah. Inilah kita ini. Ternyata umat Nabi Muhammad ini istimewa. Diistimewakan oleh Allah Ta'ala. Bujur kita ini tadudi diutus ke muka bumi. Cuman sekalinya kita pendahuluan kena dihisab. Kita umat Nabi Muhammad pendahuluan kena dimasukkan ke dalam surga. Dimasukkan ke dalam surga. Sangkaan-sangkaan inilah. Kita ini kan pendudian diutus ke muka bumi. Sangkaan kita masuk surga pendudian juga. Sangkaan
Kira berurutan, Nabi Adam berdulu masuk surga, buat Nabi Nuh pulang masuk surga, berduluan kan hidup. Kira nang kayak itu, sekalinya kada kita umat nang tenudin ini sekalinya berdulu masuk surga. Kenapa yuk? Berkat Nabi Muhammad. Ini adalah contoh aja nih kayak di bank tadi. Kita mahadang antrian, lawas mahadang giliran. Maka menunggu ini termasuk hal yang membosankan. Kalau ujar bosan menunggu ya. Ini sekalinya timbul ada datang orang hanyar ada antri kada, cuma langsung dilayani oleh tender tadi langsung dilayani. Kenapa? Jadi sini di baduluan hanyar datang ada antri-antrian pula. Lalu ditakuni ya, kenapa jadi sidin tuh? Jadi pendahuluan makasih hanya aja datang. Jadi dia orang menjawab, sidin anak ampun bang. Sidin anak ampun bang. Cocok, wajar didahulukan. Dintu juga kita umat Nabi Muhammad. Kita umat Nabi Muhammad ini bujur kita ini pendudian antrian menuju masuk surga itu pendudian cuma sekalinya didahulukan. Pendahuluan sekali daripada umat-umat yang lain. Kenapa gerang? Nabi Muhammad itu ampun surga. Cucu umat Nabi Muhammad berdahulu. Nabi Muhammad ampun surga. Cucuk sidik berdahulu. Jadi umat-umat yang lain itu umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Hud, umatnya Nabi Saleh, umat-umat Nabi yang lain itu kada kawa bihiri lawan umatnya Nabi Muhammad kada kawa. Inilah khususiyat yang Allah Ta'ala beri kepada kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Ini sedikit daripada khususiyat yang Allah beri dan kita jelaskan. Khususiyat yang Allah beri kepada umatnya Nabi Muhammad ini banyaknya luar biasa. Banyaknya luar biasa. Allah Ta'ala ini sayang benar kepada umatnya Nabi Muhammad. Kita beruntung menjadi umatnya Nabi Muhammad berkat Nabi Muhammad. Karena Allah sayang benar lawan Nabi Muhammad, kita pun menjadi umat yang sangat disayang oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu kita sangat pantas untuk berterima kasih luar biasa lawan Nabi Muhammad. Sangat pantas luar biasa. Kada wajar kita kada berterima kasih. Kita himung lawan Nabi Muhammad. Dan alhamdulillah pada bulan ini, bulan Rabiul Awal, di bulan ini dilahirkan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus bergembira dengan diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi nabinya kita. Nabi Muhammad itu ampun kita. Nabi Muhammad itu ampun kita. Allah karim. Mudah-mudahan kita diampuni Nabi Muhammad sebagai pengasih. Amin ya Allah. Makanya inilah kita insyaAllah sebagai bentuk syukur kita menjadi umatnya Nabi Muhammad, kehihimungan kita menjadi umatnya Nabi Muhammad, insyaAllah kita di tanggal 1 Oktober kita akan merayakan kelahirannya Nabi Muhammad. Kita akan bergembira dengan dilahirkannya Nabi Muhammad. Maka inilah disebutkan di dalam kitab An-Ni'matul Kubra susunan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Di dalam kitab itu disebutkan ada kata-kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi barang siapa yang himung, barang siapa yang bergembira dengan kelahiran yang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seandainya dalam bentuk dirayakannya kelahiran Nabi Muhammad itu, jadi Sayyidina Abu Bakar kena akan bersamaku nanti di dalam surga. Akan terkumpul kita dengan Sayyidina Abu Bakar di dalam surga. Di dalam kitab itu juga disebutkan ada kata-kata Sayyidina Umar. Ujar Sayyidina Umar, barang siapa yang mengagungkan dengan kelahirannya Nabi Muhammad, itu berarti dia
telah menghidupkan Islam di sini, menghidupkan Islam. Bahkan ada lagi kata-kata Sayyidina Utsman bin Affan, barang siapa yang menyumbangkan 1 dirham aja untuk perayaan maulidnya baginda Nabi besar Muhammad, walaupun nyamun sedikit saja, tapi niatnya hendak mengagungkan Nabi Muhammad, itu Sayyidina Utsman dia akan mendapatkan pahala sama seperti dia ikut di dalam perang Badar dan perang Hunain. Di antaranya lagi kata-kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, barang siapa yang dia mengagungkan kelahirannya Nabi Muhammad, dia akan masuk surga tanpa hisab di sini. Banyak lagi keistimewaan daripada kata-kata para ulama yang luar biasa tentang keistimewaan kita merayakan kelahirannya Nabi besar Muhammad SAW. Yang mana dengan kita ketujuh merayakan kelahirannya Nabi Muhammad, kita membaca maulidnya Nabi Muhammad, membaca salawat, ya kan, itu kena insyaallah akan dikumpulkan, menjadi sebab kita akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW. Makanya ini akan ada ulun kirim di grup malam tadi celengan pada hari ini, dan juga celengan yang akan kita edarkan di minggu depan tanggal 24 September, itu duitnya dikhususkan ke perayaan maulid kita. Perayaan maulid yang akan dilaksanakan di tanggal 1 Oktober, yang mana insya Allah penceramahnya ialah Al-Habib Abdullah bin Ahmad bin Agil. Beliau asli dari Surabaya, cuma lawas juga di Jakarta, dan beliau alumni di Tarim. Kemudian beliau ini sekarang tinggal di Sekumpul, membuka majelis di sana, majelis Ulul Albab. Beliau ini adalah kemanakan Habib Ali Al-Idrus, nah pimpinan majelis Ihya Ulumuddin ini digambut asalnya di Sekumpul. Nah rajin membaca doa maulid rajin Habib Ali. Nah kemanakan sidin, dan insyaallah yang akan mengisi. Dan bagi bobohan keluarga pian umpamanya atau arwah abah, arwah mama atau siapa yang meninggal di bulan maulid ini, hendak sekaligus dihauli di perayaan kita maulid di tanggal 1 Oktober itu bisa kena tulis ngarang siapa anak pian arwahi, tulis kena pas di doa haul itu insyaallah akan dibacakan. Terserah pian hendak membuat berapa di celengan kesenang hauli diumpatakan, silahkan terserah pian. Nah, kemudian pula kita belajar tentang la ilaha illallah. Buka halaman 8. Nah, buka halaman 8. Halaman 6 lawan halaman 7 tentang adab-adab zikir itu sudah dibahas oleh Guru An-Nur Hidayatullah di pertemuan yang pertama dulu waktu pembukaan Guru An-Nur langsung menjelaskan. Nah, kita membahas tentang kelebihan la ilaha illallah di halaman 8. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian kelebihan la ilaha illallah. Ada beberapa kelebihan la ilaha illallah. Yang pertama ialah afdhalu zikrin. Afdhalu zikrin itu artinya sepaling afdal zikir. Jadi la ilaha illallah itu adalah zikir yang paling afdal. Di dalam kitab Nasaihul Ibad, ngarang afdal itu apa? Afdal itu ialah aktsaru tsawaban indallah. Artinya sepaling banyak pahala di sisi Allah Ta'ala. Jadi la ilaha illallah ini zikir yang paling kenal pahalanya di sisi Allah Ta'ala. Cuman pulang keafdalan la ilaha illallah ini apabila ada kaitan dengan apa-apa. Namun ada kaitan, itu bisa selain la ilaha illallah zikir yang paling afdal. Contoh, ketika kita hendak makan, apakah la ilaha illallah ketika itu paling afdal? Kada, membaca bismillah. Bismillah apa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Hendak minum, hendak guring,
Zikir yang paling afdal ketika itu membaca Bismikallahumma ahya wa bismika amut, sebagaimana yang diajarkan Nabi. Ketika kita hendak masuk WC, petahlil kan dulu di muka WC. Membaca doa masuk WC ya halala. Sama juga ketika hendak berhubungan dua laki bini, petahlil kan dulu dua laki bini. Yang paling afdal ada kelawasannya saja. Zikir yang paling afdal ketika itu membaca doanya. Apa juga doanya? Berdoa juga. Kita sambatakanlah Bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Dengan nama Allah, Allahumma jannibna syaitan, ya Allah, jauhkanlah syaitan daripada kami dan daripada rezeki yang anak yang Engkau berikan kepada kami. Dan Nabi siapa yang mengamalkan itu, lalu Allah jadikan anak, syaitan itu kadang kala menguasai itu anak di sini. Guru jangan bukan hafal, guru jangan itu kada hafal orang juga, katanya anak kayak jual kayak itu membaca aja kali, tapi bisa ya. Ayo sudah ganti lawan sholawat, ganti lawan sholawat. Soalnya sholawat ini menempati doa, sholawat ini menempati istighfar, sholawat ini menempati doa-doa yang kita kada hafal. Doa hendak berhubungan dua laki bini itu ganti dengan sholawat. Jenang lagi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, nang bininya Allahumma sholli ala Jadi ketika itu zikir yang paling afdal lain itu la ilaha illallah itu doanya itu zikir yang paling afdal ketika itu. Ketika tuntung makan, tuntung minum, alhamdulillah zikir yang paling afdal. Hendak tuntung keluar pada WC, alhamdulillah juga. Doa keluar WC? Alhamdulillahilladzi adhaba anil adhaba. Kira benar akamanda wasapanya ketika kita mendapatkan nikmat atau orang lain mendapatkan nikmat, maka zikir yang paling afdal ketika itu alhamdulillah. Cuman nilai namanya kita mendapatkan nikmat, kita berhati-hati juga menyebut alhamdulillah. Apabila alhamdulillah disebut itu menjadi kada baik ketika kita mendapatkan nikmat, apabila pernah dialami oleh Al-Imam Syari As-Saqati. Ketika beliau ketika itu terjadi kebakaran di pasar, sekalinya datang orang menghabarkan, wahai imam, tunah di pasar kebakaran, habis toko-toko orang, cuman toko pian aja nang selamat. Alhamdulillah jasidin, astagfirullah jasidin. Langsung sidin astagfirullah. Kenapa aku sidin mengucapkan alhamdulillah di atas penderitaan orang? Kenapa aku jadi menyambat alhamdulillah di atas penderitaan orang? Jadi selama 30 tahun aku jadi minta ampun lawan Allah Ta'ala gara-gara ucapanku alhamdulillah itu aja. Jadi berhati-hati juga. Ada juga tempatnya mengucapkan la ilaha alhamdulillah itu ya Pak. Ketika memandang pemandangan yang indah, gunung-gunung yang indah, lautan yang indah, apapun yang indah-indah sehingga membuat kita kagum, zikir yang paling afdal ketika itu bukan la ilaha illallah, tetapi subhanallah, masya Allah, la quwwata illa billah, masya Allah, tabarakallah. Itu kata-kata yang paling afdal ketika itu. Ketika kita
mendapat musibah atau orang lain mendapat musibah, zikir paling afdal ketika itu bukan la ilaha illallah, tetapi inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Di ketika kita tergawe maksiat atau terlihat terdengar maksiat, zikir yang paling afdal ketika itu astaghfirullah. Jadi ada beberapa la ilaha illallah itu kadang mesti zikir yang paling afdal. Nah, lamunnya ada terkait, inya kada jadi zikir paling afdal. Nah, lamunnya kada ada kaitan apa-apa, la ilaha illallah inilah zikir yang paling afdal, lebih kenal pahalanya daripada yang lain. Bahkan la ilaha illallah ini adalah pimpinannya zikir, roisnya, kepalanya, sayyidnya. Yang lain, zikir-zikir yang lain bahkan termasuk sholawat itu di bawah tingkatan la ilaha illallah. Asalkan kita membaca la ilaha illallahnya itu dengan adab-adabnya, dengan tata caranya yang maulah ganal pahala bacaan kita la ilaha illallah. Makanya inilah karena la ilaha illallah ini pimpinannya zikir. Di setiap tariqat apa aja, tariqat Samaniyah, Qadiriyah, Khalwatiyah, tariqat Idrisiyah, tariqat Junaidiyah, tariqat Alawiyah, tariqat Tijaniyah, tariqat apa aja itu pasti ada la ilaha illallah, ada mau tinggal. Soalnya itu kepala awinya, kepalanya pimpinan masalahnya. Sama hizib mahizib, hizib Nasr, hizib Bahar, hizib Nawawi, apapun itu pasti ada la ilaha illallah. Sama rotibul Attas, rotibul Haddad, itu pasti ada la ilaha illallah. Cuman kita inilah dulu belajar dengan guru kita, Guru Anwar Hidayatullah, kaifiyat membaca rotibul Attas di zikir la ilaha illallah itu. Ujar Sidin, sebagaimana aku dulu di Sidin dapat ijazah daripada perguruanku, cara membaca la ilaha illallah di rotibul Attas itu, ujar Sidin, kita membaca la ilaha illallahnya itu 4 kali aja lebih hitam. Jadi kayaknya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, hitam. Aja bahasa ulang, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, hitam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu 4 kali dulu hanya lebih enak, 4 kali lebih enak. Itu kaifiatnya sedikit. Nah, adapun rotibul Haddad, nah la ilaha illallahnya itu 2 kali lebih enak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, lebih enak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, lebih enak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, itu kaifiatnya aja, tata caranya sebagaimana nang guru Al-Nur lajari kepada kita. Mudah-mudahan kita beratahan kawal ma'amalakan. Nah, jadi zikir la ilaha illallah itu adalah zikir yang paling afdal, bahkan kepalanya zikir. Bahkan bukan hanya sepaling afdal zikir, la ilaha illallah ini adalah sepaling afdal doa yang paling afdal. Di mana dalilnya? Di dalam kitab Sunan An-Nasa'i. Sunan An-Nasa'i salah satu daripada kutubus sittah. Kan kutubus sittah ada 6 kalau Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah. Nah, 6 butik. Nah, ada di Sunan An-Nasa'i Nabi Muhammad mengisahkan tentang Nabiullah Musa. Kayak kisahnya Nabi Musa munajat dengan Allah Ta'ala, ya Rabb, wahai Allah Ta'ala, alimni, ajari ulun, ma akan sesuatu adkuruka bihi wa admuka bihi. Lajariakan pangulun nah amalan nang ulun ini berzikir mengingat lawan pian, yang mana ulun ini berdoa dengan itu lawan pian. Lalu ujar Allah Ta'ala napa? Ya Musa, wahai Musa, qul la ilaha illallah. Wahai Musa, bacalah la ilaha illallah. Lalu Nabi Musa ini agak protes, ya Allah,
ulun ini kan minta amalkan. Lamunnya la ilaha illallah itu kayak orang banyak. Nang kayak orang banyak kayak berat ada yang baca la ilaha illallah. Lalu ujar Allah Ta'ala menjawab, wahai Musa, andai kata seluruh 7 lapis langit dengan isi-isinya dan 7 lapis bumi dengan isi-isinya diandap di suatu timbangan, dan di timbangan sebelahnya diisi dengan kalimat la ilaha illallah, maka berat kalimat la ilaha illallah daripada langit dan bumi di situ. Berarti zikir yang paling afdol adalah la ilaha illallah. Doa yang paling afdol ternyata la ilaha illallah. Di mana dalilnya? Di dalam kitab Sunan An-Nasa'i. Kisah Nabi Musa tadi. Doa yang paling afdol la ilaha illallah. Cucu orang bahari nila banyak yang berdoa dengan la ilaha illallah aja. Jadi bahkan orang bahari berdoa dengan la ilaha illallah itu dengan bahasa kita aja. Bahkan ada yang pakai pantun, acil-acil berkupur sambil di muka caramin aja berkupur sambil sini membaca mantra pur si dapur kalau tiba goyangan saja berkupur si kai karindangannya berkat la ilaha illallah. Ada disebut karindangan kai. Nah, yang harap itu lain pur si dapurnya berkat la ilaha illallahnya itu mengharap. Iya, ada lagi bacaan pengasih supaya orang maras lawan seorang. Ini orang bahari itu macam-macam. Nah baca sedih. Maras Allah, maras Muhammad. Maraslah semua orang kepadaku seperti anak kerbau dengan ibunya berkat la ilaha illallah. Sekali jadi serbujur dia maras orang presiden. Orang anak menampar itu kan jadi ya kan asalnya sehari dibacakan sih dan gitu ada semuanya marah surah berkat la ilaha illallahnya itu adalah haram ya kan. Bahkan nak antik lagi orang nila doa belongsor beranak, doa belongsor beranak, anak beranak orang dibacakan ya mantra nggak baca sangkalang sangkaling tampurung bulu-bulu. Jangan tahalang, jangan tabalik, 7 lorong nang babulu. Berkat antik benar. Cuman inilah nang bacaannya sama aja dengan orang bahari dengan orang ini sama pada la ilaha illallah. Nang membedakan tuh apa yo? Keyakinan dengan la ilaha illallah itu nang belahir. Nah, mudahan kita nina berkat mempelajari la ilaha illallah nina semakin bertambah keyakinan kita dengan la ilaha illallah dan kita menjadi orang yang ketujuh membaca zikir la ilaha illallah. Nah, insyaallah kita sambung dalam pembahasan tentang yang nomor 1 Abdul Zikrin ini. Nah, mudah-mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, panjang umur, bahagia, dikabulkan segala hajat dan Allah Ta'ala murahkan rezeki kita, rezeki yang halal, yang berberkat, yang lancar, menyampaikan kita ziarah Makkah dan Madinah. Allah memberikan kita dalam keadaan husnul khatimah, akhir kalam mengucap la ilaha illallah, wa iman sempurna, Islam sempurna, masuk surga bi ghairi hisab, berkumpul dengan Rasulullah dan wali-wali Allah Ta'ala ala hadhihi niyyat wa likulli niyyatin salihah ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka